Pondok Macanang ini berubah wajah. Di sini ada 22 unit asrama berlantai 2. Kemudian ada bangunan letter U berlantai 3. Kemudian juga ada masjid. Dan ini semuanya dibangun ketika waktu itu saya belum Menteri Agama. Jadi sebelum Menteri Agama saja sudah bisa seperti itu. Nah, maka mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak. Bapak Ibu sekalian, halal bihalal atau silaturahim ini, saya kira komunitas Asadiyah tidak perlu diceramai silaturahim, karena mereka penceramah tentang silaturahim. Cuman hari ini kita akan mengupgrade. Kita perlu naik selangkah. Kalau selama ini silaturahim itu diartikan dengan ya halal bihalal, di situ ada toleransi antar umat beragama yang kita kenal dengan trilogi kerukunan internal antar umat beragama, ya misalnya NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Irsyad dan sebagainya. Dan Kristen dengan denominasinya lebih dari 300 itu kerukunan internal umat beragama. Ada lagi kerukunan antar umat beragama, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada lagi kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu 3, trilogi kerukunan. Maka ini juga pun tidak perlu diceramahkan. Sudah menjadi kenyataan. Negara yang paling plural di dunia ini, di kolom langit ini adalah Indonesia. Tidak ada negara seperti Indonesia yang memiliki 15.000 pulau, ya 750 bahasa lokal, tidak saling memahami satu sama lain, dengan ribuan etnik, membentang dari Sabang sampai Merauke. Sedemikian luas negeri Indonesia ini. Kalau kita dari Istanbul, ya Turki, terbang ke London, itu sekitar 7 jam. Jam yang sama kita melewati Sabang sampai Merauke. 7 jam juga, itu satu negara. Dan dunia kagum terhadap Indonesia. How can, bagaimana mungkin Indonesia seplural itu tapi mendemonstrasikan keindahan kerukunan. Afghanistan hanya 7 etnik, sama-sama hidungnya panjang, bahasa Arabnya sama, tapi tiada hari tanpa perang, saudara. Di tempat-tempat yang lain kita lihat. Jadi masalah kerukunan silaturahim itu sudah selesai di Indonesia. Maka itu Asadiyah harus melanjutkan dengan trilogi kerukunan lain. Jadi trilogi kerukunan tadi sudah selesai, maka kita harus naik kelas. Tema pembicaraan kita di Asadiyah dan bahkan juga di Kementerian Agama akan datang adalah trilogi kerukunan jilid 2. Jilid pertamanya sudah selesai. Jilid keduanya adalah trilogi itu kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Ini banyak problem, ya, dan tentu juga timbal balik kerukunan antara alam dengan manusia, manusia dan alam semesta, dan kerukunan antara manusia, alam semesta dan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Segitiga kerukunan inilah nanti yang akan melahirkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Segitiga kerukunan inilah juga yang menjanjikan surga. Mari kita jelaskan siapa manusia itu, apa alam itu, siapa dan apa Allah itu dalam konteks silaturahim kita hari ini. Siapa manusia itu? Satu-satunya makhluk yang diatur oleh dua sistem hukum hanya manusia, Bapak Ibu. Seluruh ciptaan Allah hanya diatur oleh satu sistem hukum yang disebut dengan hukum takwini. Ya. Sedangkan manusia di samping harus tunduk kepada hukum takwini, ada satu hukum khusus untuk peruntukannya hanya pada manusia, yaitu hukum tasyri'i. Manusia akan berdosa kalau tidak menaati salah satu di antaranya, apalagi kalau dua-duanya. Wajib hukumnya manusia untuk menaati hukum-hukum takwini, hukum-hukum alam natural sciences, dan juga wajib menaati hukum-hukum takwini, tasyri'i, hukum-hukum syariah. Hukum takwini, kitab sucinya adalah Al-Quran Makrokosmos. Al-Quran Makrokosmos ini, alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami bentangkan ayat-ayat kami, kata Allah dalam Quran, dalam ufuk ini. Jadi siapa bulan itu, siapa matahari itu, siapa danau tempe itu, siapa pohon itu, siapa macanang ini, siapa kita, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Dan ini lebih utama harus dibaca. Baru kita diajarkan membaca ayat Quran Mikrokosmos. Quran Mikrokosmos itu ialah ayat-ayat kecil, huruf-huruf kecil yang diturunkan dari langit melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita pahami. Itulah yang dibacakan tadi oleh qari'ah kita. Yaqra ma'na biqari, yaqra ma'na biqari, yaqra bismi rabbik. Kemudian yaqra wa rabbukal akram. Yaqra fi'il amarnya 4 di situ. Bacalah, 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 bacalah. Membaca apa tuh? Kan belum ada Quran. Berarti duluan kita harus membaca ayat makrokosmos, alam semesta ini, baru membaca ayat mikrokosmos, huruf-huruf kecil ini. Orang barat itu ahli membaca makrokosmos Quran. Orang timur Islam itu hanya ahli, banyak ahli tentang Quran mikrokosmos, tapi tidak banyak ahli membaca Quran makrokosmos. Ya. Padahal perintah Tuhan itu dua-duanya harus kita baca. Ya, iqra, seakar kata dengan istiqra, telitilah, tadaburilah, perhatikanlah alam semesta ini. Tapi ada lanjutannya. Tidak berhenti iqra. Tapi bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Jadi itu rujukannya mikrokosmos itu tadi. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Tapi bismi rabbik tanpa iqra itu akan melahirkan manusia lumpuh. Ya, tidak ada bedanya dengan binatang. Karena itu diri kita harus kita tahu sebelum mengetahui alam semesta ini. Satu-satunya makhluk Allah harus tunduk pada dua sistem hukum hanya manusia, yaitu hukum takwini, hukum alam. Ya. Apa yang dimaksud hukum alam? Natural sciences. Ya. Jadi kalau tasbih ini saya jatuhkan, larinya ke bawah.
bukan narik ke atas. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi. Manakala berat jenisnya sekian, maka itu akan jatuh. Tapi kalau kapas mengawan-awan dulu. Jadi itu ada hukum di situ. Api itu harus panas, nggak boleh dingin. Es itu harus dingin, tidak boleh panas. Ya. Pohon kelapa itu harus berbuah buah kelapa, tidak boleh buah nangka atau buah durian. Itu hukum takwini. Ya. Lapar itu harus makan, itu hukum takwini. Iya. Jadi manusia sebagai bagian daripada alam semesta wajib tunduk kepada hukum takwini, hukum-hukum alam tadi. Tetapi manusia juga wajib tunduk kepada hukum tasyri'i, hukum yang dibawa oleh Al-Quran mikrokosmos. Iya. Manusia harus menutup aurat. Kalau kambing, wajib nggak memakai jilbab kambing itu? Tidak wajib. Kenapa? Kambing, malaikat, jin hanya tunduk pada satu sistem hukum, yaitu hukum takwin. Satu-satunya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang tunduk kepada dua sistem hukum. Dan hukum tasyri'i ini hanya diperuntukkan kepada manusia. Kenapa manusia double hukum? Karena dia adalah khalifatullah fil ard, representatif Allah di muka bumi ini. Panglimanya alam semesta ini adalah manusia. Makanya itu tidak boleh macam-macam. Ya. Kenapa bukan malaikat yang jadi khalifah? Kenapa bukan jin? Kenapa bukan binatang yang jadi khalifah? Manusia inilah adalah ciptaan Allah yang paling istimewa, ahsani taqwim. Makanya itu penciptaan manusia itu adalah makhluk terakhir. Manusia membutuhkan karbohidrat, nasi untuk di Indonesia. Manusia juga membutuhkan protein hewan. Jadi daging dan beras. Maka Idul Fitri kemarin kewajiban untuk memberikan pemenuhan karbohidrat. Besok Idul Adha kewajiban untuk memberikan pemenuhan protein hewani Idul Adha. Nah, jadi kombinasi antara karbohidrat dan protein inilah yang akan melahirkan al-aql salim fil jismi salim mensano in corpore sano. Insan kamil ialah sehat lahir batin, maka itu mengkonsumsi protein dan karbohidrat itu harus paralel. Inilah hakikat Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu manusia juga harus benar-benar tunduk kepada dua sistem hukum ini. Ya. Dasarnya hukum tasyri'i ialah Al-Quran. Dasarnya hukum takwini ialah Al-Quran makrokosmos tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi khalifah di muka bumi ini tidak boleh semena-mena. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi jangan lupa kita juga adalah hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Satu sisi kita adalah presiden alam semesta, tapi pada sisi lain kita itu adalah hamba. Abid. Ya. Abdun. Saya waktu di Amerika Bapak Ibu sekalian tinggal di Zending House agak lama. Zending House itu sekolah pastor, calon paus di situ sekolahnya di Manhattan di New York. Malam-malam kita diskusi sampai pagi kadang-kadang. Kenapa Anda relasinya dengan Tuhan itu budak dengan Tuhan? Lihat dong, kita relasi kami adalah anak dan bapak. Lebih bagus mana? Relasi antara bapak dan anak atau budak dan Tuhan? Waduh,
Saya nggak pernah belajar di pesantren jawabannya itu. Kita sebagus apapun, sebesar apapun dosanya, datang ke gereja, ya, udah terjadi pemaafan. Karena dalam itu kan pastor bisa punya kapasitas untuk menjadi wakil Tuhan pengampun dosa. Nah, kita sehebat apapun pimpinan pondok pesantren As-Sadia tidak boleh mengampuni dosanya orang. Nah, jadi waktu itu saya terdiam sejenak. Gimana jawabannya ya? Satu sisi masuk akal. Iya ya. Relasi kita kalau budak dengan Tuhan itu jauh banget itu. Tapi kalau Bapak, Tuhan anak kan enak tuh. Tapi ada yang nolong saya. Kalau seandainya ada istilah lebih hina daripada budak, itu pun kami akan pilih. Kalau ada istilah lebih hebat daripada Tuhan, itu pun juga kami akan pilih. Begitu jauhnya jarak antara saya sebagai makhluk hamba dengan Tuhan kami. Ngangguk-ngangguk juga dia. Daripada saya ngaku anak, padahal memanipulasi kapasitas anak. Ngangguk, udah satu sama di situ kan. Giliran bertanya, saya bertanya, yang saya nggak bisa paham di dalam agama Anda. Coba sendirian loh, di antara ada 400 mahasiswa di situ nginap di asrama itu. Kok kenapa Tuhan punya anak? Allah ada anak Tuhan Yesus Kristus, anak Allah kan. Kita nggak ada, lam yalid wa lam yulad. Ya. Ketawa juga, sinis. Kami cuma punya 3 Tuhan. Anda punya 99 Tuhan. Ya. Asmaul Husna kan? Oh enggak. 99 itu tetap yang satu itu. Yang 99 itu hanya ada nama sifatnya, ada nama perbuatannya, ada nama zatnya. Ya. Ada asmaul sifat, asmaul zat, asmaul al-fa'al. Ketawa lagi. Yuk, apa bedanya dengan kami? Kami hanya 3 in 1. Anda 99 in 1. Apa bedanya? Yang 3 itu, yang satu itu. Yang 99 menurut Anda itu yang satu itu ya. Kami sama. Tapi kok anak? Kita sifatnya ada asma. What is the meaning of ibn anak? Ya. Jangan salah. Anak itu bukan berarti anak biologis. Anak-anak Indonesia di Amerika, kata dia. Apakah Indonesia punya rahim? Enggak ada kan. Tapi kelakuan, perilaku, identitasnya anak-anak Indonesia itu sangat spesial. Maka itu disebut anak Indonesia. Jadi anak itu bukan berarti anak biologis. Jadi anak dalam arti kedekatan. Oh itu anak bapaknya pintar. Oh itu anak ibunya cantik. Jadi anak di situ. Nah, jadi begitu dia dekatnya, attitude Yesus itu dengan Tuhan, maka itu disebut anak Tuhan. Banyak sekali buah diskusi yang kami peroleh dalam diskusi setiap malam Sabtu Minggu itu. Dan alhamdulillah tidak sedikit juga masukan berarti yang membuat mereka bingung dari pertanyaan saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jangan takut. Sekarang Islam is the fastest growing religion in the world today. Agama Islam sekarang paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Yang repot kita di Indonesia kan. Jemaah haji semakin panjang antrinya. Kenapa? Karena Amerika itu juga tidak mau kalah jumlahnya tuh. Eropa nggak mau kalah jumlahnya. Tidak ada agama yang paling cepat berkembang di muka bumi ini selain Islam. Quran itu kayak pisang goreng itu Bapak Ibu. Habis itu penuh di pagi hari, malam hari habis. Nah, kenapa orang tertarik ke Islam? Tidak ada satupun pernyataan Islam itu yang tabrakan dengan
sains, teknologi. Nah, jadi itulah manusia. Kenali diri kita kalau kita ingin bersilaturahim dengan alam semesta. Memang kita ini ja'ilun fil ardi khalifah, tapi kita wala tusrifu, jangan melampaui batas. Daral fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusak alam ini, darat dan lautan, karena tangan jahil manusia. Ya. Jadi jangan mentang-mentang sebagai khalifah. Ada ayatnya kan, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ada juga wasakhkhara lakum man fis samawati wa ma fil ard. Jadi ma itu li ghairi aqil, kalau man itu lil aqil, berarti ada makhluk cerdas yang kesaluar. Karena Allah juga menggunakan man fis sama, ada makhluk cerdas di langit. Dari sini bisa kita pahami bahwa makhluk cerdas itu bukan hanya di dunia, tapi di planet lain juga ada. Jangan-jangan mereka lebih canggih dari kita. Itu isyarat Qur'annya loh. Nah sekarang setelah kita tahu diri kita dengan kapasitasnya dan hukumnya, nanti kalau ada perbedaan antara hukum alam dan hukum takwini, hukum tasyri'i, antara hukum Islam dengan hukum alam, kalau tabrakan, mana yang kita menangkan Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau pemahaman kita keliru, karena nggak mungkin dua hukum Tuhan itu bertentangan. Hukum tasyri'i dari Allah, hukum takwini juga dari Allah, nggak mungkin bertentangan. Kalau ada pertentangan, itu kegagalan kita memahami Quran mikrokosmos, atau kegagalan kita untuk memahami secara mikro detailis tentang apa itu alam, teori alam itu. Nggak mungkin dua hukum itu bertentangan. Nah seandainya dalam faktanya ada pertentangan, mana yang kita menangkan Bapak Ibu sekalian? Kata hukum alam begini, tapi kata hukum syariah begini. Mana yang kita menangkan? Apakah hukum syariah atau hukum alam? Yuk. Hukum, dua-duanya hukum Allah kan? Yang dimenangkan hukum alam. Haram gak babi? Ya haram. Tapi famanittura ghaira baghin fala itsma alaihi. Dalam keadaan terpaksa tidak ada makanan dan kamu mati kalau nggak makan, satu-satunya makanan adalah babi, maka fala itsma, tidak ada dosa bagi kalian. Jadi siapa yang ngalah di sini? Hukum syariah atau hukum alam? Nggak ada yang ngalah. Dua-duanya. Karena ini ada titik sambungnya. Wah enak ternyata sate babi ini, mumpung darurat makan aja. Padahal sudah ada nasi bungkus. Ketika ada nasi bungkus sudah haram babi itu. Tapi sebelum ada nasi bungkus boleh. Siapa yang membolehkan? Allah. Jadi hukum syariah itu simetris dengan hukum. Nah, pada masa Covid Bapak Ibu, Menteri Kesehatan menginstruksikan jarak antara orang dengan orang lain di masjid 1 meter, social distancing, ya kan? Ada hadis Nabi SAW, rapatkanlah safnya barisan. Mana yang mau diikuti? Sabda Rasulullah atau pernyataan dokter, Menteri Kesehatan? Oh, kita harus ikut Rasulullah. Pokoknya jangan berjarak, rapat aja. Lebih berwibawa Rasulullah daripada Menteri Kesehatan. Padahal sebetulnya kalau orang tahu usul fikih, yang dimenangkan adalah Menteri Kesehatan, karena dia mewakili hukum takwini. Hadis Nabi itu adalah dalam keadaan normal. Dalam keadaan tidak normal, ad-daruratu tubihul maqdurat, ad-daruratu yuzah. Ya. Jadi boleh dalam keadaan darurat itu hukum syariah ngalah terhadap hukum takwini. Nah, kalau orang nggak paham usul fikih, hanya paham fikih saja, itulah biasanya garis keras, teroris. Di As'adiyah ini kita mengajarkan fikih, tapi mengajarkan juga usul fikih. Pemahaman fikih tanpa usul fikih berbahaya, Bapak Ibu. Dua-duanya harus difahami, usul fikih dan
fikihnya itu sendiri. Nah, jadi tidak ada pertentangan kalau kita menguasai usul fikih. Maka itu As'adiyah di sini kita bentuk sebagai model, insya Allah. Nah, kita pindah ke alam. Apa itu alam, Bapak Ibu sekalian? Jadi ada manusia kan, ya itu kalau dijelaskan manusia itu 5 semester tuh. Tapi oke lah, Bapak Ibu sudah paham semua. Ini saja prinsipnya bahwa manusia itu harus tunduk kepada 2 hukum alam. Jangan salah hukum. Ya. Dulu dibawa pohon kelapa, tiba-tiba pohon kelapanya jatuh, kena kepalanya, bocor. Kurang ajar ini. Aku tebang kamu. Tebang kelapanya orang. Anda melanggar hukum. Tapi kalau kita melempar batu kena kepalanya orang, kita kena hukuman. Tapi kalau pohon kelapa menjatuhkan buahnya, siapa mau dihukum? Salahnya kenapa dulu dibawa pohon kelapa dalam angin kencang ya? Nah, jadi ini menempatkan hukum takwini dan hukum tasyri'i dalam kehidupan bermasyarakat ini sangat penting. Karena kalau tidak, bisa kita bingung sendiri, agama ini kok kemana ya? Tidak ada pertentangan. Maka itu penting usul fikih dipelajari, penting mantik, ya, penting balaghah dipahami. Karena kalau enggak, itu bisa salah paham terhadap pemaknaan ayat dan hadis. Alam, Bapak Ibu. Apa itu alam? Alam dari kata alimah. Alimah apa artinya? Mengetahui. Ya. Alimun ialah orang yang mengetahui. Ya. Alimun setimbang fa'ilun, maha mengetahui. Jadi kalau ada orang sehebat apapun pintarnya, nggak boleh disebut alim. Setimbang fa'il hanya Allah, Rahim, Ya Azim, Karim. Itu harus ada mahanya di situ, tafdiliyahnya di situ. Kalau ada orang pintar, mendalam dan hebat, itu biasa disebut al-alimul allamah. Alena de gurutan. Al-alim, allamah, al-alim mendalam, al-allamah ensiklopedis, apa itu? Meluas, melebar dan mendalam. Al-alimul allamah. Tapi tidak bisa disebut al-alim. Satu-satunya yang alim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari akar kata alam ini, alimah ini, lahirlah alam. Seakar kata dengan alam itu alamat. Apa itu alamat? Address. Alamat ialah sesuatu yang ditempati oleh sesuatu. Itu namanya alamat, address. Alam, apa artinya alam? Dalam kamus disebutkan ma yu'lamu bisyai', sesuatu yang dengannya kita ketahui sesuatu yang lain. Ma yu'lamu bisyai', sesuatu yang kita ketahui melalui alam ini. Jadi ada pohon, oh ada sesuatu yang kita ketahui di balik pohon itu disebut alam. Alam itu tanda, ya kan? Ayat bimakna wahid dengan alam. Alam, al-alamul Indonesia al-ahmar wal abid. Bendera Indonesia itu adalah merah putih. Alam itu tanda. Ya. Alam itu biasanya tanda besar, makrokosmos. Kalau tanda kecil itu ayat. Al-ayat wal alam bimakna wahid. Sama artinya. Jadi alam itu tanda untuk mengetahui sesuatu, itu disebut alam. Di mana ada alam, di situ ada yang beralamat. Siapa yang beralamat pada setiap alam? Dan siapa yang ditandai dengan kehadiran alam? Ayo. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam ini tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Karena yang ditampilkan alam itu, yang tersembunyi di balik alam itu, yang disimbolkan dengan kehadiran alam ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada artinya kita tahu alam jika kita tidak menghubungkan dengan Allah. Karena alam ini sesungguhnya adalah lambang akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan Bapak Ibu. Berapa alam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Tidak dikatakan alhamdulillahi rabbil alam. Jamak muannas kan? Al-alamin, banyak alam kan? Iya banyak. Alam itu adalah definisi lain. Alam ialah segala sesuatu selain Tuhan, other than God. Kullu ma siwallah, itu adalah alam. Apa saja yang bukan Tuhan, apakah malaikat itu Tuhan? Bukan. Apakah jin itu Tuhan? No. Semua yang bukan Tuhan itu disebut alam. Makanya itu alam itu ada yang disebut dengan alam gaib, ada yang disebut dengan alam syahada, konkret. Alam gaib terbagi dua. Ada alam gaib mutlak, sirrul asrar. Ada alam gaib gairu mutlak. Antara alam gaib mutlak dan syahada mutlak itu yang disebut dengan alam barzah. Barzakhun, demarcation area itu apa ya? Jembatan yang menghubungkan dua tempat, itu jembatan itu antara. Maka itu alam barzah, kuburan itu Bapak Ibu disebut sebagai alam barzah. Karena orang bisa berkomunikasi dengan alam gaib mutlak di sana, tapi juga masih bisa berkomunikasi dengan alam syahada di sini. Nah, jadi kalau ada orang tidak percaya bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat, itu mengurangi jumlah alam. Ada alam gaib, ada alam mithal, itu istilahnya Ibnu Arabi, atau Imam Al-Ghazali menyebutnya ada alam khayal. In between antara alam gaib mutlak dan syahada itu disebut dengan alam mithal, alam antara, alam malakut. Jadi malaikat itu berada di alam antara keduanya. Yang di atas itu bukan alam. Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Nah, apakah malaikat itu Allah? Bukan. Berarti dia juga termasuk alam. Sama dengan kita. Cuma alamnya dia adalah alam gaib. Alam gaibnya ya alam mithal. Kalau kita alamnya alam syahada, konkret. Alam yang paling rendah ialah alam syahada ini. Manusia itu sebetulnya tujuannya kita akan kembali ke alam gaib mutlak. Di surga itu adalah alam paling gaib. Lalu kita jatuh, turun ke bumi, alam yang paling rendah, alam syahada ini namanya Bapak Ibu. Kita bisa meraba, kita bisa mencium, dan kita bisa melihat, kita bisa mendengar visual. Kenapa? Karena itu alam syahada. Semuanya tersaksikan. Kalau kita besok mati, maka kita naik kelas. Naik kelasnya apa? Masuk ke alam gaib. Tapi gaibnya itu mithal, antara gaib mutlak dengan syahada. Jadi orang bisa berkomunikasi dengan penghuni kuburan Bapak Ibu. Maka itu kita diminta ziarah kubur. Ala fazuruha, ada hadisnya kan? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu saya larang kalian menziarahi kubur. Ala fazuruha, sekarang boleh ziarah kubur, kata Nabi. Jangan-jangan orang yang melarang ziarah kubur itu hanya melihat hadis pertama. Memang pernah dilarang, apalagi perempuan nggak boleh ke kuburan, ada hadisnya. Tapi menjelang Rasulullah wafat, kuntu nahaitukum. Ya, kalau kum itu kan otomatis muannasnya juga ikut kan? Bukan hanya laki-laki di situ ya. Jadi laki perempuan boleh ziarah kubur. Nah, kenapa? Karena kita bisa memberikan efek terhadap orang yang ada di alam barzah. Idza mata ibnu adam yanqata amaluhu illa min thalath, waladun salih yad'u lahu, ya kan? Jadi orang yang masih hidup bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup, yang sudah wafat. Jadi halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya halal bihalal sesama orang hidup. Kita juga bisa berhalal bihalal dengan penghuni kuburan. Bapak Ibu ziarah kubur kan? Kita doakan kan? Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang yang sudah wafat itu bertajassud.
dalam kitab-kitab kuning, susah kalau nggak pernah baca kitab kuning. Babut tajassumil amal atau kitabut tajassudil amal. Bab tentang penjelmaan amal-amal hidup untuk orang mati. Jadi kalau kita bacakan pahala surah Al-Fatihah sampaikan kepada ibunda saya, itu berubah menjadi bingkisan Bapak Ibu. Menjadi sebuah parcel. Parcel betul-betul menghibur orang yang sudah wafat. Coba baca dalam Ihya Ulumuddin. Pemandangan orang yang sudah wafat itu Bapak Ibu sama dengan kita di sini nih. Ya, dia habis lebaran. Oh, banyak orang pulang kampung dari Jakarta semuanya pergi ziarah kubur. Apalagi yang di Gruta, banyak sekali yang mendoakan ziarah kubur. Tapi ada orang nggak pernah kena doa. Ya Allah, kok nggak pernah ada yang mendoakan saya? Gigit jari. Siapa suruh melarang orang mendoakan orang mati? Kesepian dia. Ada menteri, ada gubernur, ada. Kenapa enggak ada kirimannya? Dia hanya nunggu hari Jumat Bapak Ibu. Karena kalau hari Jumat itu kan ada doa yang wajib dibaca. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Begitu kata-kata wal amwat, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat disampaikan oleh khatib kedua di khutbah kedua dalam salat Jumat itu. Ya Bapak Ibu, kan ada dua macam khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Khutbah kedua itu wajib hukumnya untuk membaca doa Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'mikum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu hadis loh. Hadisnya gini, Nabi duduk di samping banyak orang. Nabi mendengarkan. Ini orang egois banget dalam berdoa ini. Ya fulan, kamu dari tadi saya dengarkan berdoa, yang didoakan hanya dirinya dan keluarganya sendiri. Jangan egois dalam berdoa, kata Rasulullah. Doakan juga yang lain. Begini caranya doa. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosanya semua orang muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mu'min laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minkum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Itu hadis, asbabul wurudnya hadis itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau mendoakan orang mati, apalagi kita hanya berdoa untuk diri sendiri, keluarga sendiri, tidak mendoakan orang lain, tidak mendoakan bangsanya, pondok pesantrennya, itu egois, kata Rasulullah. Biasakanlah diri kita bersedekah, tidak dengan uang tapi sedekah doa. Palestina tuh, kasihan tuh. Nah, saya ingin betul-betul silaturahim yang kita akan kembangkan di Asadia ini. Mari kita naik kelas hubungan kita dengan alam. Alam syahadah jangan merusak lingkungan. Dan alam mital, bagaimana berkomunikasi dengan penghuni-penghuni alam langit. Ya. Khusus untuk para santri. Alangkah miskinnya seorang santri kalau gurunya hanya orang hidup di bumi ini. Belajarlah kepada orang yang sudah wafat. Belajarlah kepada penghuni alam mital sana. Miwarai hijab, ada kan ayatnya itu kan. Ya. Jadi maka nabi basarin, apa ayatnya itu? Maka nabi basarin ayu kalimahullah illa wahyin. Apalagi itu? Au miwarai hijab. Jadi kita bisa mendapatkan informasi divine knowledge dari belakang tabir. Apa itu belakang tabir? Ya, dari alam atas. Terlalu miskin kita sebagai murid kalau gurunya hanya orang hidup. Gurunya hanya orang. Kita harus belajar impersonal teacher, impersonal lecture. Guru yang bukan orang, dosen yang bukan orang. Siapa orang yang rajin sholat, lama kelamaan kan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu kan mi'raj ke atas. Berarti melewati alamnya.
mereka alam malakut itu, lama kelamaan, oh ini rajin banget ini. Lama kelamaan orang itu bisa bersahabat dengan para penghuni alam vital yang ada di atas. Sebelum kejadian keesokan harinya ada isyarat, jangan pergi mas, cuaca besok nggak bagus. Oke lah. Nah inilah kehebatan orang tua kita dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kemampuan orang tua kita dulu tidak menggunakan laboratorium untuk membuka rahasia alam. Alam ini yang membuka rahasianya kepada orang tua kita. Kenapa? Karena dia mencintai alam semesta. Kita boro-boro alam ini hanya objek, sangat mengandalkan teknologi canggih. Akhirnya alam ini diperkosa. Boro-boro mau membuka rahasianya, dikelibulin sama alam. Ramalan cuaca, besok terang cuaca, banjir. Alam sudah tidak mau bersahabat dengan kita. Rahasianya kalau kita ingin berkenalan dengan alam, ini rahasianya. Kita harus banyak menggunakan otak kanan, Bapak Ibu. Para neurolog di sini ada. Neurolog itu bedanya otak kanan dan otak kiri itu apa, Bapak Ibu? Otak kanan itu mengandalkan feeling, perasaan, peneding, bahasa Bugisnya itu, firasat. Jadi komunikasi telepatis, hubungan telepatis ini sangat penting loh. Kontak batin dengan kembang, kontak batin dengan apapun, kontak batin tidak ada benda mati kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semua bertasbih, Bapak Ibu. Temuan terakhir dengan adanya artificial intelligence, Bapak Ibu, ada alat super canggih sekarang ini, ternyata daun-daun itu mengeluarkan getaran. Getaran itu kan mengeluarkan bunyi. Ada alat canggih, super canggih, itu bisa merekam daun-daun itu ada getarannya, lalu diperbesar sampai sekian persen itu ya, sehingga kedengaran bahwa ternyata suara-suara dedaunan itu, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin disebut dengan tasbih. Dan semua benda-benda itu juga mengeluarkan getaran. Pasir, ada hadisnya kan? Nabi sesudah maghrib isya pengeringgian, sahabat pernah nggak mendengarkan pasir bertasbih? Enggak, kata sahabat Nabi. Masa pasir bertasbih? Lalu Nabi memungut pasir, 7 butir pasir. Ini hadis loh, pasir. Utsman, tangannya sini. Ini ya Rasulullah. Karena lantainya masjid Nabi itu pasir, butir-butir pasir, bukan karpet. Nih, coba dengar. Dengar nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Dempetkan di telinganya, rapat di telinganya. Oh ada, seperti suara lebah ya Rasulullah. Itu bukan suara lebah, tapi itu tasbihnya pasir. Artificial intelligence sekarang ini membongkar rahasia ini semua. Profesor Isaru Imoto di depan PBB, Bapak Ibu, di New York, Universitas PBB, semua negara-negara perwakilan ikut. Dia mendemonstrasikan bahwa air yang dibacakan doa itu kristalnya itu berubah menjadi sangat cantik. Ada di komputer saya, luar biasa. Tapi kalau air yang kita hina-hina itu berubah menjadi kayak hantu ke mukanya tuh air itu. Jadi kalau orang tersinggung, air mukanya itu yang berubah itu. Karena kadar air kita itu 80% air. Dan bukan hanya air yang punya perasaan, kata Profesor Moto, semua. Temuan terakhirnya yang paling ajaib itu, yang paling tinggi energinya itu adalah air Zam-Zam. Karena 24 jam tidak pernah berhenti orang berdoa di atas. Saya saksi mata, Bapak Ibu, believe or not ini, ketika kami masih tinggal di Amerika dulu, ada salah seorang jamaah kami, Pak Nasar, lihat nih, buka tuh 13 tahun cuci darah, Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau cuci darah itu jarumnya gede-gede itu. Kakinya pun juga diperlihatkan. 3 kali, kadang-kadang 2 kali seminggu. 13 tahun.
Tiba-tiba mau haji, dilarang dokternya, enggak. Pokoknya saya tidak boleh dilarang, mati pun enggak apa-apa. Dikasihlah resep dokter, kamu harus cuci darah 3 kali karena di situ kan tenaganya dikuras. Oke. Langsung ke depan Ka'bah, terlambat ke dokter. Ya. Minum air Zam-Zam, berdoa di depan Ka'bah. Ya. Hampir 1 bulan di Mekah Madinah konsumsi air Zam-Zam. Hanya 6 kali cuci darah selama 1 bulan di Mekah Madinah. Pulang ke Amerika di Washington, ditelepon dokternya. What do you know? Di mana kamu sekarang? Saya sudah balik ke Washington. Kenapa nggak pernah cuci darah? Saya tidak perlu cuci darah lagi. Akhirnya dokternya datang ke rumahnya. Obat apa yang kamu dikasih dokter Arab? Saya nggak dikasih obat. Enggak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Saya minum air Zam-Zam. Apa itu air Zam-Zam? Diambillah air Zam-Zam itu, diteliti di laboratoriumnya di Fakultas Kedokteran itu. Ternyata air Zam-Zam itu kaya dengan berbagai macam zat yang tidak ada pada air biasa. Hanya karena ada unsur agama di situ, sehingga tidak dipopulerkan air Zam-Zam itu sebagai obat mujarab. Padahal ada hadisnya kan. Kenapa? Mungkin bukan karena air Zam-Zamnya itu sendiri, tapi karena frekuensi doa yang selalu dibacakan oleh orang-orang yang bertobat di atas. Maka itulah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang minta air didoakan, itu bukan bid'ah. Ini temuan artificial intelligence ini, teknologi. Maka itu tersenyumlah terhadap kembang, itu juga akan tersenyum terhadap kita. Tersenyumlah pada saat kita membaca Quran, Quran pun juga akan tersenyum terhadap kita sendiri. Jadi inilah silaturahim yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu. Halal bihalal sekarang kita rubah, bukan lagi bicara tentang maaf-memaafkan. Negara nomor 1 paling dermawan di dunia ini setiap tahun dimenangkan oleh orang Indonesia Bapak Ibu. Ya. Seluruh negara di dunia ini itu survei membuktikan negara yang paling dermawan adalah Indonesia. Jadi silaturahim sudah selesai. Tapi yang bermasalah adalah silaturahim makrokosmos, mikrokosmos, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pintar bersahabat dengan alam semesta, kiamat akan lebih awal. Tapi kalau kita bersahabat dengan alam semesta, maka kiamat akan ditunda. Benar. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu, penting sekali halal bihalal hari ini. Saya mohon kepada kita semuanya, merusak alam itu sama dengan dosa besar kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. La yubalu fil jari, jangan membuang kotoran di air yang mengalir sungai Walanai ini. Banyak cobaan ini. Ya, jadi kita WC umum, sampah umum itu sungai Walanai, kasihan banget itu. Ya, jadi saya mohon betul, mari kita mensponsori pesantren Asadiyah, bersihkan lingkungan. Ya. Bersahabat dengan alam semesta. Dengan dasar itulah nanti kita akan hidup berdampingan. Kedamaian makrokosmos. Jumlah orang yang korban Israel dengan Hamas 40.000 ditambah Ukraina dengan Rusia itu sekitar 10.000. Hanya sekitar 55.000 orang korban karena perang. Tapi yang mati karena climate change, kerusakan alam, itu 1 juta per tahun Bapak Ibu sekalian. Maka itu usul fikih juga harus diperbaharui. Jangan hanya daruriyatul khamsah, al-muhafadah ad-din, an-nafs, ya, al-aql, an-nasab, al-mal. Harus tambah lagi al-muhafadah al-bi'ah. Memelihara lingkungan hidup. Karena lebih banyak daya bunuhnya ketimbang peperangan. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian, semoga yang hadir pada kesempatan ini menjadi contoh. Mari kita bersihkan sungai Walanai. Jangan buang kotoran di situ Bapak Ibu. Dosa. Ya.
Al-busaqu fil masjid khati'ah. Membuang kotoran di masjid dosa. Ya. Anggaplah merusak alam itu dosa, dan anggaplah merawat lingkungan itu amal, sedekah. Mari kita mensponsori Pondok Pesantren As-Sadyah akrab dengan lingkungan hidup. Dan pada akhirnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, insyaallah dalam waktu dekat kita akan melakukan beberapa kejutan-kejutan lagi di Pondok Pesantren As-Sadyah yang saya tidak sampaikan pada kesempatan ini, nanti orang lain cemburu. Tapi doakan kami sehat walafiat dengan tim kami, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita semuanya. Dan percayakanlah anak-anak Bapak Ibu ke Pondok Pesantren As-Sadyah. Insyaallah bersama dengan teman-teman di sini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.